Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid, dosen dari Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jawa Timur. Saya masuk dosen di Prodi Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jawa Timur sejak tahun 2017 sampai sekarang. Dan seperti biasa, dosen melakukan tugas seorang dosen melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Untuk pendidikan, saya biasanya sering mengajar atau mengampu mata kuliah ekonomi internasional, ekonomi regional, perencanaan pembangunan, ekonomi pembangunan, dan sistem ekonomi perekonomian Indonesia. Memang mata kuliah yang saya sebut masih cabang dari core ekonomi pembangunan, mata kuliah ekonomi pembangunan. Kalau berbicara core mata kuliah ekonomi pembangunan itu ada tiga: makro, mikro, sama ekonometrika. Makro dan mikro adalah dasar teorinya atau dasar pemikirannya untuk menyelesaikan suatu problem, sedangkan ekonometrika adalah cara atau modelnya yang yang ada di dalam ekonomi. Sehingga ketiganya itu melahirkan cabang mata kuliah. Salah satunya adalah ekonomi internasional. Kenapa ekonomi internasional? Bagi saya ekonomi internasional sangat menarik. Yang pertama karena perkembangannya yang sangat dinamis, mengikuti perkembangan ekonomi global, mulai dari isu-isunya, problemnya, atau permasalahan yang dihadapi di dalam skup ekonomi internasional, baik perdagangannya juga, sistem pembayarannya juga, dan semacamnya. Regulasi yang dilakukan atau yang diterapkan oleh suatu negara itu juga menjadi materi di dalam mata kuliah ekonomi internasional. Sehingga teman-teman mahasiswa yang belajar tentang ekonomi internasional, dia sebenarnya sudah paham tentang ekonomi makro, tentang variabel-variabel atau konsep-konsep di dalam ekonomi makro, sehingga analisa terhadap problem, masalah, dan isu-isu yang terjadi di level ekonomi internasional itu sudah paham. Kerangka pikir atau kerangka teori yang dipakai di dalam ekonomi internasional itu tidak lepas dari variabel-variabel makro. Kalau di variabel makro modelnya Y sama dengan konsumsi, investasi, dan semacamnya itu. Kalau perekonomian terbuka atau ekonomi internasional open economic itu ada variabel tambahan dua, ekspor dan impor. Nah, kondisi kita saat ini hampir semua negara semuanya menggunakan sistem ekonomi terbuka, sehingga sangat relevan sekali mata kuliah ekonomi internasional itu, dan perkembangannya sangat dinamis gitu. Perkembangan ekonomi global, karena isu-isu yang diangkat di dalam ekonomi internasional itu adalah isu global, sedangkan di isu-isu yang terjadi ekonomi global itu sangat dinamis. Dinamis itu artinya perubahannya sangat cepat sekali. Makanya di sini pentingnya mempelajari tentang ekonomi internasional. Tapi secara khusus di sini kami menyampaikan untuk capaian pembelajarannya. Yang pertama adalah teman-teman mahasiswa itu bisa ketika sudah selesai mengambil mata kuliah ini sudah bisa mengidentifikasi masalah perekonomian di level nasional, regional, dan global. Khususnya global, karena ini levelnya adalah ekonomi internasional. Artinya mengidentifikasi masalah di sini berdasarkan teori yang kita pelajari sebelumnya. Barangkali nanti juga identifikasi masalah ini kita bisa, saya nanti mungkin menyampaikan tugas, karena sebelum UTS dan UAS itu ada tugas untuk penyampaian, termasuk salah satunya adalah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di ekonomi internasional. Terus yang kedua, menyesuaikan kajian empirik dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu di sini Pak, bisa diartikan karena model dari teori-teori ekonomi internasional itu kan banyak. Nah, dari model itulah yang dikategorikan ilmiah, bisa seperti itu. Atau bisa juga nanti teman-teman saya tugasi untuk mereview jurnal-jurnal yang ekonomi internasional.
yang membahas tentang isu-isu ekonomi internasional. Jadi bisa melakukan kajian empiriknya seperti itu. Terus yang ketiga menjelaskan jenis regulasi pemerintah di bidang ekonomi, baik nasional maupun regional maupun global. Lagi-lagi regulasi yang di sini kalau yang berkaitan dengan ekonomi internasional itu berbicara tentang tarif dan behavior. Intinya di pintu masuk perdagangan internasional, regulasinya terkait di situ. Bisa juga kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Indonesia atau yang kita sebut namanya Bank Indonesia. Itu biasanya yang diperhatikan oleh pelaku perdagangan yang melakukan perdagangan internasional dengan Indonesia, atau sebaliknya dari pengusaha-pengusaha di Indonesia melakukan perdagangan ke luar negeri. Itu juga berpengaruh tuh diskonto bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Terus yang terakhir, mahasiswa mampu mengolah data dan menginvestasikan hasilnya secara logis dan sistematis. Jadi teman-teman mahasiswa itu nanti bisa mengolah data, menginterpretasikan data, sampai ke level menganalisa data. Ketika kita misalkan melihat data neraca perdagangan secara general posisinya bisa dikatakan surplus, bisa dikatakan defisit. Kalau surplus berarti perdagangan kita ekspornya lebih besar daripada impor. Begitu juga sebaliknya kalau defisit berarti ekspornya lebih kecil daripada impor. Kenapa dua alur perdagangan ini sangat mempengaruhi terhadap perekonomian nasional? Karena pada dasarnya ketika kita mengalami defisit neraca pembayaran, itu juga ngaruhnya terhadap stabilitas dan ketahanan ekonomi kita. Dari mana jalurnya? Yang pertama, cadangan devisa kita tipis. Ketika devisa kita rentan untuk ketahanan ekonomi di level nasional, khususnya internasional, karena pembayaran kita masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan dari konsumsi kita. Kita kan kayaknya trennya impor kita selalu meningkat, baik dari perkembangan bertambahnya varian baru, jenis-jenis produk baru, maupun kuantitas dari produk-produk yang selalu kita impor ini. Itu yang diharapkan dari mata kuliah ini. Mengenai materinya, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dasar teori ekonomi internasional. Di situ banyak sekali teori yang kita bisa jelaskan. Ada teorinya H.O. Hector Rohlin, ada teorinya Keynes, ada teorinya Ricardo tentang comparative advantage, comparative advantage. Itu teori perdagangan internasional. Terus ada kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional itu berkaitan dengan teks atau tarif, kuota, politik diskonto, itu masuk dalam regulasi ekonomi internasional. Terus dasar tukar internasional. Dome of Trade ini juga sangat penting dimasukkan dalam subbab ekonomi internasional karena pengaruhnya nanti terhadap nilai barang yang datang dan yang keluar dari suatu negara, sehingga sangat penting sekali itu. Terus sampai terakhir ada model ekonomi terbuka. Model ekonomi terbuka teman-teman bisa baca sendiri, nanti saya kirim filenya. Model ekonomi terbuka itu sekarang sudah saya katakan di awal, hampir tidak ada perekonomian suatu negara itu saat ini tertutup, semuanya terbuka, sehingga model yang dipakai adalah ada ketambahan dua variabel, yaitu ekspor dan impor di situ untuk mengakomodasi sektor perdagangan internasionalnya suatu negara. Itu
Kalau mengenai metode pembelajarannya, kita nanti mungkin diskusi, terus ada tugas juga. Saya menyampaikan materi terlebih dahulu, setelah itu ada tugas yang disampaikan kepada teman-teman nanti terkait materi atau tema yang akan dibahas itu. Terus penilaian, kalau penilaian nanti saya ambil dari ada 3 klasifikasinya. Yang pertama dari keaktifan waktu di kelas atau waktu kita menyampaikan materi. Yang kedua tugas, yang ketiga UTS dan UAS dari ujian itu sendiri. Jadi ada 3 klasifikasi penilaiannya di mata kuliah ekonomi internasional. Itu yang penjelasan mengenai RPS dari ekonomi internasional. Barangkali dari teman-teman, monggo misalkan ada yang dipertanyakan atau yang masih belum dimengerti. Saya izin bertanya, Pak. Iya, Pak. Bertanya tentang. Mau tanya, Pak. Untuk kehadiran itu kan juga mempengaruhi nilai ya, Pak ya. Nah, untuk kehadiran sendiri itu maksimal alfanya itu berapa kali ya, Pak? Kan ada kalau nggak hadir sering itu jadinya mengulang mata kuliah tersebut, Pak. Terima Iya. kasih. Kalau kehadiran itu biasanya 80 ya. 80, 70. 80%, karena nanti akan terdiskualifikasi kalau misalkan tidak terpenuhi dari batas minimum dari kehadiran itu.